Salawatnya khusus, bukan sembarang salawat. Dia baca salawat, kebuka, set, masuk. Tapi hanya berlaku sekali, kayak voucher. Masuk ke dalam voucher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan menampilkan video yaitu tentang perkataan dari Ar-Razi Hasyim. Jadi Ar-Razi Hasyim ini bisa keluar masuk surga. Ya, seperti Mama Ghufron ya, tidak kalah ya, teman-teman ya. Jadi dua-duanya ini sama. Jadi apa yang diomongkan oleh Ar-Razi Hasyim ini sama persis dengan Mama Ghufron. Namun Ar-Razi Hasyim ini bisa keluar masuk surga dan diajarkan sholawat Nabi SAW yang dirahasiakan. Jadi orang lain ini ya tidak diajarkan sholawat khusus. Nah, ini Ar-Razi Hasyim ini diajarkan oleh Nabi SAW yaitu sholawat khusus yang dirahasiakan oleh Ar-Razi Hasyim. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita tampilkan video, kenapa ya ajaran-ajaran sufi tasawuf ini banyak yang aneh, banyak yang nyeleneh. Mereka ini menisbahkan kepada ajaran sufi, tasawuf, yaitu penyucian jiwa, lalu kemudian identik dengan wali. Tentu kalau mereka ini menisbahkan ajaran sufi ya, yang katanya ini penyucian jiwa, kok malah mereka ini malah ajarannya aneh-aneh. Dan bukan satu dua, namun banyak kalau kita bisa ya buktikan bahwasanya ajaran sufi tasawuf ini aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh. Bahkan yang tidak masuk akal ya. Mereka beranggapan bahwasanya ada wali yang bisa begini dan bisa begitu. Dan ini sangat jauh dari ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Nah, teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video yaitu Ar-Razi Hasyim ini bisa keluar masuk surga. Oke, teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Surga, oh ya, ke surga. Dibawalah masuk. Bedanya apa? Di zaman itu mau nabi mau malaikat tidak dapat izin masuk surga kecuali dia punya satu kunci. Kunci itu yang megang Nabi Muhammad SAW. Tapi diberikan kepada Sayyidina Jibril sesaat saja. Isinya saya buka aja sedikit, isinya sholawat. Tapi sholawatnya apa itu rahasia. Oh, jadi dikasih kunci ya. Ar-Razi Hasyim ini diberi kunci, yaitu kuncinya adalah sholawat yang bisa masuk ke surga gitu ya. Jadi dirahasiakan itu. Inilah ajaran sufi tasawuf ya, teman-teman. Aneh, nyeleneh gitu ya. Salawatnya khusus, bukan sembarang salawat. Dia baca salawat, kebuka, set, masuk. Tapi hanya berlaku sekali, kayak voucher. Masuk ke dalam voucher. Udah puas, udah nggak tahu udah berapa lama di dalam surga. Keluar, masih ingat cerita sendalnya ketinggalan? Jadi Ar-Razi Hasyim ini bisa masuk, keluar ke surga ya. Ya, keluar masuk surga. Mirip dengan ajarannya Mama Ghufron yang menisbahkan kepada sufi tasawuf ya. Nah, itu cerdasnya Sayyidina Idris. Saya ngomong ini belum ada muka kartu gua nih. Ntar kalau ketemu Nabi Idris tolong salamin ya yang pulang duluan. Sayyidina Idris mengatakan, Jibril, sendalku ketinggalan di bagian pohon sana. Maka dia mengatakan, saya dulu ke sana. Balik. Pas balik, Jibril sudah keluar, tidak boleh masuk lagi. Tapi masih bisa dialog. Nah, teman-teman yang berkenan Allah SWT, jadi menurut saya ini ya, apa yang dibicarakan oleh Ar-Razi Hasyim ini adalah bohong ya. Mereka ini mungkin berhalusinasi ya. Mana ada Rasulullah SAW itu merahasiakan ya ajarannya, yaitu sholawat rahasia. Bukankah Nabi SAW ini ya menyatakan bahwasanya agama Islam ini sudah sempurna? Kok malah ini ada sholawat yang dirahasiakan? Jelas-jelas ini adalah berdusta atas nama Nabi SAW. Maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ini adalah hadis Nabi ya, teman-teman ya. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka ya siapkanlah tempat duduknya di neraka. Apalagi kisah-kisah dusta yang semacam ini ya, yang bisa merusak akidah kaum muslimin. Di sini malah ditulis, inilah karomah Buya Ar-Razi. Sepertinya beliau sudah sering keluar dan masuk surga. Beliau bukan sembarangan orang, beliau wali Allah. Nah, inilah ya tujuan mereka ini dakwah, yaitu dakwah yang katanya sufi tasawuf ya. Dari mana asalnya sufi tasawuf ini? Kalau kita melihat ke belakang, sufi tasawuf ini adalah
dari orang Syiah. Nah, oke teman-teman, mari kita simak sekali lagi ya apa yang dikatakan oleh Ar-Razi Hasim ini. Ke surga, oh ya ke surga. Dibawalah masuk. Bedanya apa? Di zaman itu mau nabi mau malaikat tidak dapat izin masuk surga kecuali dia punya satu kunci. Kunci itu yang megang Nabi Muhammad SAW. Tapi diberikan kepada Sayyidina Jibril sesaat saja. Isinya saya buka aja sedikit, isinya solawat. Tapi solawatnya apa itu rahasia. Solawatnya khusus, bukan sembarang solawat. Dia baca solawat, kebuka, masuk. Tapi hanya berlaku sekali, kayak voucher. Nah teman-teman ya, ngaco ya teman-teman ya. Ada ya solawat yang dirahasiakan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Tentu ini adalah ya kedustaan. Nabi menyembunyikan ya ajarannya. Allahu Akbar. Ini sama halnya merendahkan Nabi SAW ya sebagai Rasul. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak bantahan dari Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait asal muasalnya ajaran sufi tasawuf. Ya memang akhir-akhir ini kita lihat ya ceramah-ceramah orang yang mengaku ajaran sufi tasawuf banyak jelenahnya seperti Mama Ghufron. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Hadirin sekalian, perlu diketahui sebagaimana dikatakan oleh Profesor An-Nasr, mengatakan bedan utama yang melahirkan tasawuf adalah Syiah. Antum cek aja tokoh sentralnya tasawuf, ujung-ujungnya akhirnya adalah Syiah. Siapa yang pertama kali menggulirkan ilmu laduni? Hisham bin Hakam, filosofi Syiah. Ya. Siapa Ar-Rumi? Syiah Persia. Ar-Rumi. Siapa sekarang Samsuddin At-Tibrizi? Syiah Persia. Semua tokoh, bahkan Ibnu Arabi juga Syiah. Siapa? Syiah Persia. Semuanya. Makanya dan Profesor An-Nasr ini seorang pakar peneliti aja, bukan ulama. Dia mengatakan dari penelitian itu bahwa bedan utama yang melahirkan tasawuf adalah Syiah. Dan antum cek kalau nggak percaya, tokoh-tokoh tasawuf selalu punya hubungan dengan Syiah. Oh, iya. Nah, hadirin sekalian, ritual menuju tasawuf itu ada dua metode. Ada tasawuf filsafat. Tasawuf filsafat. Itu membuat satu teori atas ke bawah. Makanya lahirlah teologi-teologi tasawuf seperti Ibnu Arabi Al-Hallaj. Itu falsafi. Jadi Allah itu dimanusiakan. Istilahnya memanusiakan Allah, memakhlukkan Khalik. Kalau sekarang tasawuf thariqat dari bawah ke atas, berarti di sini mengkholikkan makhluk, menganggap makhluk itu seperti Khalik. Makanya di sekalian, kesesat dua-duanya tidak benar. Menyerupakan makhluk dengan Khalik juga nggak benar, menyerupakan Khalik dengan makhluk juga nggak benar. Sekarang kalau menyerupakan makhluk dengan Khalik, ini kerjaannya tasawuf tarekat, sehingga tokoh-tokoh tarekatnya dianggapnya bak Khalik Allah, bisa mendatangkan rizki, bisa dimintai macam-macam, mati pun masih dianggap bisa memberi rizki kok. Yang lebih hebat lagi, ketika hidup nggak bisa ngapa-ngapain, jalan aja nggak bisa, mati malah hebat. Iya ya teman-teman ya, memandikan jenazahnya sendiri saja ya tidak bisa, apalagi dimintai ya ketika sudah meninggal. Nah teman-teman, jadi inilah ya tujuannya dakwahnya Ar-Razi Hasim ini ya. Jadi ingin disebut wali, ingin dipanggil wali. Nah ujung-ujungnya ya kita tahu sendiri ya, seperti Mama Ghufron ya. Allahu Akbar. Nah teman-teman, jadi apa yang dibicarakan, yang disampaikan oleh Ar-Razi Hasim dengan Mama Ghufron, ini dua-duanya sama, tidak ada bedanya. Dan mereka ini ya mengikuti ajaran sufi tasawuf. Ya nggak heran ya teman-teman ya, ajarannya itu ya nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Aneh-aneh, bisa berbicara semut, yang satu bisa keluar masuk surga, yang satu juga bisa menjadi penjaga apa? Penjaga neraka atau apa dulu gitu ya. Mama Ghufron ya. Allahu Akbar. Dan ini jelas-jelas mereka ini adalah kazab, dusta ya teman-teman. Seperti Ar-Razi Hasim yang dikatakan tadi ya, keluar masuk surga.
Dan kuncinya adalah sholawat, tapi dirahasiakan. Mana ada Rasulullah SAW itu merahasiakan ajarannya. Islam itu sudah sempurna, tidak ada yang dirahasiakan. Semua sudah terang benderang. Mari kita lanjutkan ya. Nah itu kan, itu nggak ada kalau nggak di tasawuf. Karena dianggap sosok gurunya, panutannya, syekhnya adalah mirip Allah, dimintai. Pak, ujung-ujungnya siapa? Syiah kan? Kalian punya teori imamnya itu maksum, ya nggak? Cuman di sini istilahnya aja yang beda. Kalau syekh-syekh tarekat itu dianggapnya memiliki suatu kedekatan khusus dengan Allah, dengan istilah-istilah yang mungkin tidak maksum tapi hampir mirip, yang akhirnya jatuhnya sama-sama kultus. Ya, benar. Nah, dengan demikian muncullah berbagai macam anggapan manusia itu bisa begini, didatangin, dimintai sesuatu, bahkan ada yang nak datang umpamanya ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum dir. Assalamualaikum dir. Gue datang dir dari Pacitan, mau nyalon lurah dir. Tolong dir, saya mudah-mudahan dir kabulkan untuk jadi lurah. Nanti kalau udah kabul dir, gue datang lagi nyembelih 5 kambing. Wow, bernadar gitu ya. Atau datang bukan meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, karena Syekh Abdul Qadir Jailani diyakini orang soleh, sehingga namanya baik, ketemu baik wajar. Datang, assalamualaikum dir, lo kan baik dir, Allah itu baik, thayyib, tidak menerima kecuali yang baik. Saya ini makhluk kotor dir. Oh iya, itu tawasul ya teman-teman ya, yaitu meminta tolong untuk didoakan, dan doa itu disampaikan Allah melalui yaitu yang ada di kuburan tersebut. Jadi tawasul gitu ya. Sehingga nggak mampu langsung bisa mendekat kepada yang maha baik, maha bersih. Makanya saya jadikan kamu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Akhirnya disuruh minta sama Allah. Tolong dir, mintakan sama Tuhan dir, supaya saya jadi lurah. Salam ya dir sama Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allah dikirimin salam. Masya Allah, lucu orang. Iya. Bahkan pernah ada jamaah umroh saking awamnya, ngirim surat suruh meletakkan di bawah itu batu Jabal Rahmah. Saya tanya, Bu, untuk apa nih Bu? Ya Pak, biar akor tentrem, ini titipan Pak dari adik saya. Bu, ini kalau saya letakin di sini malah cerai loh. Itu saya buka akhirnya kan kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah dikirimin surat, Pak. Ya Allah, udah. Nah, teman-teman yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMA Hafidhullah, yaitu tentang terkait masalah ajaran sufi tasawuf. Dan ya, teman-teman, jadi ajaran sufi tasawuf ini ya pertama muncul adalah dari orang-orang Syiah ya. Jadi induknya itu dari orang-orang Syiah. Ya tidak heran ya teman-teman ya. Orang-orang yang ya semacam itu, mereka ini lebih mengagungkan kuburan, meminta kepada kuburan, seakan-akan kuburan tersebut itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudorot. Tentu ini tidak benar ya teman-teman, karena doa itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada penghuni kubur ataupun wali ataupun yang dianggap wali. Namun wali tersebut sudah wafat dan menyampaikan doa. Nah, teman-teman, itulah ajaran sufi tasawuf. Berbeda dengan ajaran Ahlussunnah ya. Tetap kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawasul itu kepada orang soleh yang masih hidup, bukan kepada orang soleh yang sudah meninggal. Nah, maka dari itu ya tujuan dakwahnya ya apa yang dibicarakan oleh Ar-Razi Hashim, ini tujuannya adalah mereka ini ingin dianggap wali. Nah, nanti kalau sudah meninggal, nanti kuburannya ingin dimintai ini dan itu. Ini tujuannya, yaitu tentang ajaran sufi tasawuf. Tentu kita sebagai kaum muslimin ya selalu menasihati kepada para jamaah agar berhati-hati tentang dosa syirik, dan kita harus memperkuat yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ajaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang namanya kuburan keramat. Tidak ada manusia di zaman ini yang bisa keluar masuk surga. Berbeda dengan Rasulullah SAW itu diperlihatkan surga dan neraka ketika beliau Isra Mi'raj. Itu adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengatakan demikian ya orang sekarang ini, itu bukan ya, itu bohong ya, itu bohong, itu cerita dusta.
Jadi apa tujuannya ya Ar-Razi Hasim ini bisa keluar masuk surga? Tidak ada tujuannya. Berbeda dengan Rasulullah SAW itu ada tujuannya. Nah, yaitu Isra Mi'raj, ya, perintah tentang sholat dan lain-lain. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.